Kisah pemuda dan separuh apel. Di sebuah jalan di salah satu pinggiran kota Kufah, berjalanlah seorang pemuda. Tiba-tiba dia melihat sebutir apel jatuh dari tangkainya keluar dari sebidang kebun yang luas. Pemuda itu pun menjulurkan tangannya memungut apel yang nampak segar itu. Dengan tenang dia memakannya. Pemuda itu bernama Sabit. Baru separuh digigitnya, kemudian ditelannya dan tersentaklah dia. Apel itu bukan miliknya. Bagaimana mungkin dia memakan sesuatu yang bukan miliknya? Akhirnya pemuda itu menahan separuh sisa apel itu dan pergi mencari pemilik kebun tersebut. Setelah ditanya ke sana kemari, ternyata rumah pemilik kebun itu berada belasan kilometer jauhnya dari kebun tersebut. Maka berangkatlah pemuda itu menemui pemilik kebun untuk meminta kerelaannya karena dia telah memakan apel milik tuan kebun tersebut. Akhirnya pemuda itu tiba di depan pintu pemilik kebun. Setelah mengucapkan salam dan dijawab, Sabit berkata dalam keadaan gelisah dan ketakutan, "Wahai hamba Allah, tahukah Anda mengapa saya datang ke sini?" "Tidak," kata pemilik kebun. "Saya datang untuk minta kerelaan Anda terhadap separuh apel milik Anda yang telah saya makan. Inilah yang setengahnya lagi. Saya tidak akan memaafkanmu demi Allah, kecuali kalau engkau menerima syaratku," katanya. Sabit bertanya, "Apa syaratnya, wahai hamba Allah?" Pemilik kebun itu berkata, "Kamu harus menikahi putriku." Si pemuda tercengang seraya berkata, "Apa betul ini termasuk syarat? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda. Ini anugerah yang besar." Milik kebun itu melanjutkan, "Kalau kau terima, maka kamu saya maafkan." Akhirnya pemuda itu berkata, "Baiklah, saya terima." Si pemilik kebun berkata pula, "Supaya saya tidak dianggap menipumu, saya katakan bahwa putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh, tidak mampu berdiri." Pemuda itu sangat kaget mendengarnya. Namun apa boleh buat? Separuh apel yang ditelannya, kemana akan dia cari gantinya kalau pemiliknya minta ganti rugi atau menuntutnya di hadapan Allah kelak nanti di akhirat? "Kalau kamu mau, datanglah sesudah Isya agar bisa kau temui istrimu," kata pemilik kebun tersebut. Dengan berat dia melangkah memasuki kamar istrinya dan memberi salam. Sekali lagi pemuda itu kaget luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar suara merdu yang menjawab salamnya. Seorang wanita yang berdiri menjabat tangannya. Pemuda itu masih heran kebingungan. Kata mertuanya, putrinya itu adalah gadis yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tetapi gadis ini, siapa gerangan dia? Akhirnya dia bertanya siapa gadis itu dan mengapa ayahnya mengatakan begitu rupa tentang putrinya. Istrinya itu balik bertanya, "Apa yang dikatakan ayahku?" Kata pemuda itu, "Ayahmu mengatakan kamu buta." "Demi Allah, dia tidak berdusta. Sungguh saya tidak pernah melihat kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Ayahmu mengatakan kamu bisu," kata pemuda itu. "Ayahku benar, demi Allah. Aku tidak pernah mengucap satu kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka." "Dia katakan kamu tuli." "Ayah betul, demi Allah. Saya tidak pernah mendengar kecuali semua yang di dalamnya terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Dia katakan kamu lumpuh." "Ya, karena saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ini kecuali ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Tak lama dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, takwa, dan berilmu. Bayi tersebut diberi nama Nu'man, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Hikmah dari cerita ini, anakku, dengan makan makanan yang halal, Allah akan memberi kita tubuh yang sehat, hidup yang tenang, berkah, dan hidup bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya.